saw you standing there in the evening glow. My heart whispered what I can't. Suatu hari ada dua petugas polisi patroli di sekitar Susuran. Lalu si senior menjelaskan kalau ada keributan di kota Toarisi ini, 90%-nya pasti melibatkan murid Susuran. Dia juga menjelaskan kalau dari sudut pandang warga biasa, tempat ini seperti kandang berisi para idiot. Terburuk dari yang terburuk, tidak ada masa depan, dan susah diatur. Dia menunjukkan jalanan sekitar situ yang kosong, karena para warga tahu lebih baik tidak berkeliaran di dekat sekolahan gagak ini. Petugas senior itu ngomong kalau Susuran masuk ke wilayah pengawasan mereka. Jadi kalau si junior mau kerja dengan selamat dan tenang, lebih baik pura-pura tidak melihat apapun yang terjadi di Susuran. Si petugas junior dengan sigap bilang kalau dia paham. Dia juga berkomentar kalau tempat ini menakutkan. Dan si petugas senior ngomong kalau bagi para berandalan, tempat ini seperti tempat suci di mana para bocah akan menjadi seorang pria. Tapi sekarang malah terlihat sepi dan dijelaskan kalau Susuran sedang melakukan perang anak baru. Tradisi yang diadakan sekali setahun di mana para anak kelas 1 yang baru masuk akan saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan titel yang terkuat. Si petugas junior kagum seniornya ini tahu banyak tentang Susuran dan dijawab kalau dirinya alumni Susuran, tapi minta agar tidak ngasih tahu orang lain tentang hal tersebut. Sementara itu di Susuran disebutkan ada beberapa nama anak kelas 1 yang diunggulkan. Ada Kurosawa Kasumitsu dari SMP yang sama dengan Kato Hideyoshi, orang yang selalu memakai bandana di kepala. Lalu ada Butcher alias Kanbei Yoshikatsu. Yang berikutnya datang dari SMP yang sama dengan Gunji, yaitu Harada Tokyo. Selain kuat, dia juga pintar. Dan ada dua nama lagi, Harayuki dan Kamata Shinji. Itulah nama-nama yang sedang dipresentasikan oleh Akutsu Kinji, adik dari Akutsu angkatannya Boya Harumichi. Kinji lalu membuka taruhan dan bertanya akan bertaruh ke siapa saja. Tapi sebelumnya dia menyampaikan pesan dari kakaknya ke Seton kalau belum bisa membayar uang 3.000 yen yang dipinjam Akutsu dari Seton. Seton lalu bertanya bagaimana kabar Akutsu dan dijawab kalau dia baru saja ditolak lagi sama cewek dan hampir saja bunuh diri dengan melompat ke jurang. Gunji mengeluarkan uang 2.000 yen dan bilang akan bertaruh untuk Harada Tokyo. Yorisaki bertanya apakah karena orang itu dari SMP yang sama dengan Gunji, dan dijawab iya. Selain itu, Gunji dan Tokyo juga tetanggaan, jadi dia sudah mengenal Tokyo sejak masih merangkak. Yorisaki lalu bertanya ke Seton akan bertaruh ke siapa. Seton melemparkan koin 500 yen yang ditangkap sama Kinji. Aku bertaruh 500 untuk yang lain. Maksud Seton, dia bertaruh akan ada orang lain selain 5 nama yang disebutkan sama Kinji tadi. Lalu Seton bersiap bubuk di sofa legendaris yang sudah dipakai oleh para jagoan Susuran sejak dulu. Gunji nanya ke Kinji, kepada siapa Hideyoshi dan Masa bertarung? Di sebuah ruangan ada Masa yang bilang ke Kurosawa kalau dirinya dan Hideyoshi bertaruh untuk kemenangan Kurosawa. Jadi jangan mengecewakan. Murid berbandana itu bilang mengerti. Lalu dia membungkuk ke arah Hideyoshi dan bertanya, apa Hideyoshi masih ingat janjinya? Kalau dia bersedia menanggapi tantangan Kurosawa setelah menang perang anak baru. Hideyoshi menutup majalah yang dia baca, menyulut sebatang rokok, lalu menengok ke arah Hideyoshi dan menyanggupi permintaan adik kelasnya itu. Kurosawa yang ingin mendengarnya, lalu dia berjalan pergi. Tapi Hideyoshi memanggil Kurosawa dan bilang, kalau dia dengar tentang Kurosawa yang sudah ribut sama anggotanya Takeda. Kurosawa membenarkan berita itu dan ngomong kalau dia akan menang perang anak baru dan juga mengalahkan bocah armamen itu sebelum datang lagi buat menantang Hideyoshi. Kurosawa keluar ruangan dengan ekspresi serius, bertekad menjadi yang terkuat di antara anak kelas 1.
lalu menjadi yang terkuat di susuran. Sementara itu di markas armamen, ada Sota yang terkejut melihat kedatangan Teso yang datang dengan muka murung dan mata kirinya memar besar. "Aku dihajar seseorang," kata Teso. Sota kaget dan bertanya, apa Teso dikalahkan sama Kurosawa dari susuran? Teso terdiam lalu segera memiting Sota di tanah yang menjerit kesakitan. Dengan kesal Teso ngomong, tidak mungkin dia kalah dari Kurosawa. Sota memegangi lengan kirinya yang ngilu, saking kuatnya tenaga Teso barusan. Lalu Teso bilang dia tidak tahu, tidak pernah ketemu orang yang mengalahkannya ini. Teso cerita kalau kejadiannya di toko penyewaan film dekat penyeberangan Mita. Ada satu anggota bernama Takashi Kagaya alias Gaya. Dia bilang kalau mereka mencari di toko tersebut, pasti akan bisa ketemu orang yang dimaksud. Dia dan Sota semangat buat pergi, tapi Teso menahan mereka semua. Sota bingung melihat Teso yang tidak kayak biasanya. Lalu Teso berkata dengan perlahan, kalaupun dia melawan orang itu lagi, dia tidak yakin akan bisa menang juga. Gaya dan Sota tertegun mendengar hal tersebut. Kembali ke susuran, ada Kamata yang jatuh terkapar bawa blur. Di dekatnya Butcher berdiri dengan mukanya juga bawa blur. Lalu seseorang mengumumkan kalau pemenangnya adalah Butcher. Kurosawa muncul dari belakang kerumunan. Butcher menengok ke arah Kurosawa dengan emosi dan bilang kalau berikutnya dia yang akan Butcher lawan. Inilah perang anak baru susuran, menentukan siapa yang terkuat. Suatu siang di kafe tempat nongkrong bocah-bocah Hosen, kedatangan dua tamu undangan yaitu Seton dan Yunisaki. Dan di dalam ada Kingjo yang sudah menunggu dengan senyum lebar songong khas dirinya. Kingjo cukup heran ada Yunisaki yang menemani Seton, karena setahu dia Yunisaki ini seringnya hangout sama Kunji. Tapi Yunisaki bilang kalau dia bukan pengikutnya Kunji ataupun Seton. Dia akan pergi kemanapun dan sama siapapun sesuai yang dia mau. Sedangkan Seton mengambil kesempatan memesan 2 porsi es krim karena tahu akan dibayarin sama Kingjo. Seton bertanya ke Kingjo ada apa memanggilnya datang. Lalu mereka masuk ke inti pertemuan ini. Kingjo menyuruh orang memanggil Uji yang datang dengan mata kanan dan pipi kiri memarah parah seperti habis dihajar gorila. Seton tertawa melihat muka Uji yang penyok-penyok kayak angkot ditabrak bajai. Dan Kingjo cerita kalau 2 malam yang lalu Uji meledek seseorang yang sedang berbincang dengan cewek di taman tak jauh dari kafe ini. Dan tak lama kemudian muka Uji sudah jadi begitu. Yunisaki berkomentar kalau orang itu pasti cukup kuat bisa menghajar orang nomor 2 di Hosen sampai bonyok. Dia bertanya siapa orang tersebut. Sedang Seton kembali menertawakan Uji yang kesal melihat tingkah konyol Seton tersebut. Lalu muncul Ebana Katsutoshi, salah satu orang kepercayaan Kingjo juga, yang cerita kalau mereka tidak bisa diam saja atas apa yang menimpa Uji. Jadi mencari tahu siapa pelakunya dan akhirnya diketahui kalau itu adalah salah satu murid susuran. Yunisaki tersenyum dan bilang dia tidak dengar ada salah satu temannya yang berurusan dengan Hosen akhir-akhir ini. Lalu mukanya berubah jadi serius dan bertanya, apa ada kemungkinan kalau pelakunya anak baru susuran? Seton tampak ketawa mengetahui Uji diajar anak kelas 1 susuran. Tapi Kingjo memukul meja dan bicara dengan muka serius. Kalau ini bukan waktunya tertawa, karena cerita belum usai. Ebana lanjut ngomong, kalau saat itu bukan cuma ada Uji, tapi ada 8 murid Hosen lain yang bersamanya. Dan semuanya juga kena hajar sekaligus. Yunisaki dan Seton terkejut mendengar info barusan. Kingjo bertanya apa Seton sudah paham masalahnya. Menghajar 9 orang termasuk Uji bisa dibilang mustahil, bahkan bagimu dan bagiku. Tapi anak kelas 1 ini sanggup melakukannya, kata Kingjo.
Dan semua orang di situ pun terdiam menyadari kebenaran kata-kata King Joe ini. Bos Hossein itu juga bilang, kalau keseimbangan di susuran terganggu, berarti begitupun kota Towarushi. Jadi dia minta ke Seton buat mengurus hal tersebut. Lalu Ebana ngasih tahu kalau nama pelakunya adalah Hanaki Kuriko. Dan Seton pun tertawa karena nama itu mirip nama perusahaan terkenal di Jepang. Kali ini tak ada yang menegurnya, tapi tawa Seton berhenti sendiri dan mukanya pun ikut jadi serius. Sementara itu di susuran, perang anak baru berlanjut. Dengan Harada Tokyo yang berhasil mengalahkan Arayuki, yang artinya tinggal 3 orang yang memperebutkan titel terkuat di antara anak kelas 1, yaitu Harada Tokyo, Bacher, dan Kurosawa. Di lain tempat, ada Kinji yang mendatangi Yonesaki dan bilang kalau dia sudah mencari tahu tentang Kuriko dari kelas 1C. Tapi menurut penghuni kelas itu, Kuriko jarang masuk sejak hari pertama. Dan kalaupun datang ke sekolah, biasanya cuma tidur siang atau sibuk nelponin cewek. Yonesaki nanya apa para anak kelas 1 tidak ada yang tahu tentang Kuriko. Seperti dari SMP mana dia berasal. Eiji bilang menurut informasi, Kuriko ini berbicara dengan dialek daerah Kyushu, yang artinya berasal dari luar kota Towarushi. Di saat yang sama, Seton dan Kunji sedang berjalan menuju rooftop, yang mana Kunji tidak percaya ada anak kelas 1 sekuat yang diceritakan King Joe pada Seton. Keduanya masih bercanda tentang nama Kuriko yang terdengar lucu. Hingga sampai di rooftop, Seton bilang mau tidur siang dan Kunji mengomelinya karena menurutnya Seton terlalu banyak tidur. Dan terdengarlah suara seseorang di dekat mereka. Dari percakapannya di telepon terdengar seperti buaya darat yang sedang merayu korbannya. Lalu saat sudah selesai menelpon, orang berambut keribu itu menyadari kehadiran Seton dan Kunji. Dia cuma tersenyum dan melompat turun dari atas tembok, lalu berjalan melewati Seton. Saat itulah si monster merasakan sesuatu yang aneh. Sebut saja instingnya berkata kalau orang ini kuat. Dan Seton menyuruh si rambut keribu itu buat berhenti. Baik si keribu dan Kunji bingung dengan tingkah Seton. Tapi Seton langsung menduga kalau orang di depannya ini adalah Hanaki Kuriko. Dan ternyata memang benar. Kunji merasa Seton akan memulai perkelahian melihat dari perubahan ekspresi mukanya. Dikatakan kalau setelah Oya Harumichi dan Tatsuo Kusugami, inilah kekalahan ketiga Seton. Tanpa peringatan, kaki Seton melesat cepat mengarah ke Kuriko. Tapi meski terkejut, bocah kelas 1 itu berhasil menghindari tendangan barusan. Baik Seton maupun Kunji terkejut melihat refleks Kuriko yang di luar dugaan. Secara dari postur Seton yang besar dan jarak mereka, biasanya lawan akan menahan bukan menghindar. Kuriko bergeser posisi dan bertanya apa maksud Seton barusan. Tapi Seton tidak menjawab dan malah memungut handphone Kuriko yang terjatuh pas menghindar tadi. Dia mengambil ancang-ancang melempar. Kuriko langsung panik dan bilang kalau semua nomor cewek yang dia temui di Towarushi ada di situ. Seton malah nyengir dan melemparkan handphone tersebut melesat keluar gedung. Terdengar auman binatang buas dari Kuriko. Dan tiba-tiba dia melompat tinggi di hadapan Seton. Tak lama ada Masa dan Hideyoshi yang berlarian dengan buru-buru menerobos barisan murid-murid susuran yang ada di lorong sekolahan. Mereka dengan bergegas menuju rooftop dan mendapati pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Seton terkapar di lantai rooftop dengan muka babak belur. Hideyoshi tidak percaya Seton bisa kalah. Dia juga bertanya bagaimana ini bisa terjadi sedangkan ada Kunji di situ. Dan di mana anak baru itu? Ya, meskipun Hideyoshi merasa Seton rivalnya, tapi dia tetap tidak rela melihat kawannya itu dibuat babak belur. Kunji malah ngomong kalau Hideyoshi tidak akan bisa mengalahkan anak baru ini. Tentu hal itu membuat Hideyoshi tertegun. Kunji menyalakan sebatang rokok dan berkata, kalau beginilah kondisi di susuran,
Tidak peduli kau junior atau senior, yang kuatlah yang menang. Gunji malah bercanda dengan nanya ke Seton apa dia masih hidup. Berita itu segera menyebar dan para anak kelas 1 langsung kaget dibuatnya. Karena bagaimanapun saat ini titel terkuat susuran dipegang sama Seton. Bahkan tidak cuma susuran, seluruh kota pun terkejut mendengar kekalahan Seton tersebut. Ada Kingjo dari Hausen, lalu Bandai Yujiro yang mengabarkan hal ini ke ketua aliansi Kurotaki, Nakajima Shinsuke. Begitupun dengan Takeda Kosei dari Armamen. Lalu ada para penelan kelas 1 susuran yang berkumpul. Kurosawa berteriak kesal dengan bilang kalau perang anak baru belum selesai. Karena ternyata ada murid kelas 1 lainnya selain mereka yang malah sudah mengalahkan top susuran langsung. Besoknya 5 sahabat susuran sedang berkumpul. Yonesaki bertanya apa Kuriko ini beneran kuat sampai bisa mengajar Seton. Gunji mengiyakan dengan bilang kalau bocah itu juga sangat tangguh. Pertarungan itu bukan berat sebelah dengan Seton dipukuli kayak samsak. Tapi banyak pukulan dan tendangan Seton juga kena telak. Tapi bocah itu tetap berdiri dan tidak tumbang. Masa dan Hideyoshi terdiam mendengar cerita Gunji. Sedangkan Seton yang mukanya masih terlihat bonyok malah nyengir sambil memamerkan mainan kodoknya. Semua terdiam melihat Seton antara iba maupun kesal. Tapi Yonesaki bilang kalau kejadian ini ada hikmahnya, yaitu mengumpulkan mereka berlima seperti sekarang ini karena sudah lama mereka tidak nongkrong bareng. Gunji tertawa dan bilang kalau terakhir kalinya sebelum masa dapat pacar, meski dia diputusin setelah 4 hari jadian. Masa jadi kesal dilirik sama Gunji begitu. Sedangkan Hideyoshi tetap diam tak berkomentar, lalu berjalan pergi. Setan memanggilnya dan bilang kalau Kuriko lebih kuat dari Hideyoshi. Gunji pun bilang kalau top susulan sekarang adalah Hanaki Kuriko. Tapi Hideyoshi ngomong kalau dia tidak mau menerima begitu saja. Tahu-tahu ada 3 peneran kelas 1 datang menghalangi langkah Hideyoshi. Dan diwakili Kurosawa, mereka minta izin buat mengurus masalah Hanaki Kuriko. Karena bocah itu adalah anak kelas 1, yang berarti Kurosawa dan yang lainnya lah yang berhak lebih dulu bertarung dengan Hanaki Kuriko. Tapi Hideyoshi tidak mau dan tetap berniat pergi mencari bocah tersebut. Namun langkahnya terhenti saat Kurosawa bilang kalau mereka tidak cuma minta izin, tapi juga memaksa. Sambil di tangannya menggenggam sebilah pisau, menunjukkan keseriusan perkataannya. Sejenak Hideyoshi diam, lalu bersedia menuruti keinginan Kurosawa. Sementara itu di markas Armamen, ada Inada Genji yang bingung melihat Teso yang berlatih keras dengan barbel, sampai keringatnya mengucur banyak. Teso ngomong kalau dia sedang memperkuat otot-ototnya. Dan Genji mengejek kalau lebih baik Teso melatih otaknya terlebih dulu. Keributan antar senior dan junior Armamen itu pun kembali terjadi. Setelah tenang, Teso ngasih tahu kalau yang menghajarnya tempo lalu adalah Hanaki Kuriko. Dan Inada Genji langsung connect kalau itu orang yang sama dengan yang mengalahkan Seton. Kini Teso berlatih memukul samsak sambil bilang kalau Hanaki Kuriko ini seumuran dengannya, alias Teso memandangnya sebagai rival dan akan seling bertarung dengan Kuriko di masa depan. Tapi dengan kekuatannya sekarang, dia merasa tidak punya peluang menang sama sekali. Dan memang di masa depan nanti, Teso akan dikenal sebagai satu-satunya orang yang paling banyak berduel dengan Kuriko sebanyak 5 kali, di mana kebanyakan orang kapok setelah duel pertama mereka melawan Kuriko. Di tempat lain, Yonesaki ketemu sama Yasuda dan mengabarkan tentang kekalahan Seton dan memahami kalau pas Yonesaki bilang kalau susuran sedang panas-panasnya. Yasuda lalu cerita tentang sulitnya cari kerjaan gara-gara dia alumni susuran. Kemudian Yonesaki nanya apa ada kabar dari Boy Harumichi.
Dia sudah menjawab tidak ada. Terakhir kali ketemu, Buaya cuma bilang akan keluar sekolah dan sampai jumpa lain waktu. Kemudian benar-benar, Buaya Harimuji sudah tidak pernah lagi kembali ke Susuran. Dia sudah bercanda kalau Buaya pasti lagi senang-senang ngejar cewek seperti kebiasaannya sewaktu di Susuran dulu. Dia sudah mengingat momen kedatangan Buaya Harimuji di Susuran dan semua kejadian yang mereka lewati. Lalu dia membenarkan perkataan Gunji. Inilah kondisi di Susuran. Dan di halaman samping sekolah Susuran, sudah berkumpul banyak anak kelas 1 mengawasi Guriko yang sedang merayu cewek lewat handphone. Guriko bilang kalau ada suatu urusan, jadi dia harus mengakhiri panggilan telepon ini. Setelah muah-muah cup-cup, dia lalu menoleh ke arah rombongan anak kelas 1 Susuran dan bilang kalau dia punya firasat. Orang-orang ini bukan mau mengajak yang nongkrong nanti malam. Kemudian muncul Kurosawa yang menjelaskan kalau semua orang di sini adalah anak kelas 1 sama kayak Guriko. Setiap orang di sini ingin mencari tahu sekuat apa diri mereka. Jadi memilih masuk ke tempat berbahaya ini. Sebagai orang luar, mungkin Guriko belum tahu, tapi inilah cara di Susuran. Semuanya akan jadi jelas setelah kau dan aku bertarung. Dan aku tidak mau jawaban tidak darimu, kata Kurosawa ke Guriko. Kurosawa menolak dan bertanya ke Tokyo dan Butcher kalau mereka tidak akan komplain kan? Keduanya menjawab sudah setuju, yang artinya final perang anak baru akan ditentukan antara Kurosawa dan Guriko. Tapi si rambut keribu itu bilang kalau dia sudah cukup berkelahi semasa SMP. Dan sekarang dirinya sibuk berpetualang dengan cewek. Selain itu, kemarin aku baru saja bertarung melawan monster di rooftop dan masih dalam kondisi pemulihan, kata Guriko mencoba menolak dengan cara halus. Tahu-tahu dia dikejutkan Kurosawa yang malah sudah memegang handphone miliknya. Sama seperti sebelumnya, Guriko panik dan memohon agar handphone miliknya dikembalikan. Tapi Kurosawa malah melempar handphone ke atas dan memukulnya keras pakai tongkat baseball sampai hancur. Kembali raungan binatang buas terdengar. Hari itu penuh kemarahan. Guriko menghajar Kurosawa, Tokyo, dan Butcher sekaligus orang-orang yang ada di situ. Total 17 siswa baru Susuran dihabisi sama seorang Guriko saja. Dan legenda Hanaki Guriko dimulai dari saat ini. Ya oke brothers, itu tadi secuil kisah masa di mana setan dan kawan-kawan sudah jadi anak kelas 2 Susuran yang kemudian malah muncul tokoh favorit semua orang, Hanaki Guriko. Dan lanjutan dari cerita ini sebenarnya masuk ke ceritanya Suki Shimahana yang juga sudah saya buat video-videonya. Jadi yang penasaran silahkan cek kembali di channel Mangayo. Terima kasih brotherku semua yang sudah selalu mendukung channel ini. Sehat-sehat selalu kalian dimanapun berada. Akhir kata dari saya, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Takkan pernah mengerti hidup biasa saja. Ini bukan tentang kekerasan, bukan tentang penggerokakan. Kami cuma bocah yang ingin jadi seorang pria dengan harga